Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Para biarawan di kota semua terkejut, dan mereka sangat menyadari bahwa kekuatan arai batas kota Jiuding tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan itu menjadi sangat berbeda dari sekarang. Paman. Di kapal harta karun, pemuda berambut ungu dan bermahkota emas berseru, dan wajahnya akhirnya berubah. Bagaimana ini bisa? Wanita berjubah Phoenix itu ketakutan. Ada yang tidak baik, seharusnya ada penyihir yang sangat kuat untuk memimpin formasi ini. Suara hantu berwarna darah itu dingin dan keruh. Dia diselimuti api iblis, dan ketika dia berbicara, kuali raksasa yang tingginya ribuan kaki telah menekannya. Sial, klan Siamu benar-benar ingin bermain keras. Hantu berwarna darah itu marah, penuh energi iblis, dan momentumnya menakutkan. Ledakan. Tetapi saat berikutnya, sosoknya diterbangkan lagi oleh Zhenfei, dan seluruh tubuhnya bergetar. Perlu dicatat bahwa hantu berwarna darah ini pada awalnya adalah roh primordial, dan penindasan berulang menyebabkan kekuatan roh primordialnya sendiri mengalami trauma. Apakah kamu melihatnya? Jika formasi ini digunakan dengan benar, tidak akan ada bedanya dengan kucing yang bermain dengan tikus untuk membersihkan roh primordial dari fase roh. Ketika Sui berbicara, telapak tangan dan jarinya terus mencubit, memainkan rahasia formasi terlarang kekaisaran. Wang Jiu, yang ada di sebelahnya, bingung dan malu. Selama bertahun-tahun, dia pikir dia akrab dengan kekuatan arai batas kota Jiuding. Tetapi sekarang setelah dia melihat metode Sui, dia menyadari apa artinya mengubah korupsi menjadi sihir, dan apa perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan. Jadi, inikah kekuatan arai batas kota Jiuding? Tidak jauh, jubah kain setengah baya juga terpana, dan hatinya naik turun. Mengingat kata-kata Sui sebelumnya, bahkan jubah kain setengah baya harus mengakui bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sebenarnya dari arai batas kota Jiuding. Tidak heran mereka. Selain abrasi dari kekuatan terlarang berusia 30.000 tahun, banyak bagian dari formasi ini telah rusak parah. Ketika mereka berada di bawah kendali mereka, bagaimana mereka bisa benar-benar menampilkan kekuatan sebenarnya dari formasi ini? Jika mereka benar-benar memahami misteri dan misteri formasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bagaimana memperbaiki formasi ini? Ledakan. Namun meski begitu, hantu berwarna darah itu tidak punya rencana untuk melarikan diri atau menyerah. Dia berteriak keras, "Mixin, bawa Black Demon Blue Sun Umbrella." Di kapal harta karun, wanita berjubah Phoenix mengangkat tangannya. Payung tulang cian naik dari langit dan jatuh ke tangan hantu dewa. Payung harta karun ini seperti bunga mandala biru ajaib, dan gagang payung terbuat dari tulang merah yang sebening darah. Saat payung ini dibuka oleh hantu berwarna darah. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu benar-benar memblokir kuali raksasa yang ditekan dari kejauhan. Salah satu dari 9 harta ajaib klan Huan Iblis, payung matahari hijau iblis hitam. Murid Parubaya dalam jubah kain sedikit mengembun. Ini adalah harta sihir kuno. Meskipun hanya memiliki lingkup tingkat spiritual, kekuatannya sangat kuat. Setelah dilemparkan, api iblis biru, yang dilepaskan oleh payung ini dapat dengan mudah membakar gunung dan mendidihkan lautan. Itu hanya harta ajaib. Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan mengikutinya. Ledakan. Api biru yang memenuhi langit dihancurkan oleh pedang raksasa. Dalam percikan api dan hujan, payung matahari biru iblis hitam tiba-tiba mengeluarkan rengekan keras, dan tampaknya hampir tidak mampu menahan penindasan dari kekuatan yang begitu menakutkan. Hantu berwarna darah akhirnya berubah warna, tidak lagi berani-berani, dan memilih untuk mundur. Ledakan. Pada akhirnya, meskipun pedang mematikan ini dihindari, hantu berwarna darah itu tersapu dengan ganas. Kabur dan redup banyak. Jelas terluka parah. Sialan. Di masa kejayaan Lao Su, bagaimana mungkin? Hantu berwarna darah melompat seperti guntur dan meraung ke langit. Tapi hanya di tengah suaranya, kekuatan arai batas kota Jiuding telah berubah menjadi cambuk panjang di bawah kendali Sui, dan ditebas. Ledakan.
Kekosongan tampaknya terbelah menjadi celah lurus dan sempit. Dia segera melawan dengan Black Demon Blue Sun Umbrella. Ledakan. Cahaya dan hujan memercik dan turbulensi menyapu. Payung Qian Sun Umbrella membuat rengekan yang menghancurkan bumi, dan permukaan payung seperti mandala Qian hampir terbelah. Hantu berwarna darah mengalami dampak seperti itu, dan sosok itu terhuyung-huyung dan menjadi semakin kabur. Pergi. Pada akhirnya, hantu berwarna darah mengeluarkan raungan yang sangat marah, berbalik dan melarikan diri dengan payung matahari biru iblis hitam, dan menghilang di luar kota Jiuding dalam beberapa kedipan. Para biarawan di kota semua tercengang dan tercengang. Sebelumnya, hantu berwarna darah itu sombong dan arogan, membawa kapal harta karun melintasi negeri, tak terkalahkan sepanjang jalan. Lolos. Kapan klan Huan Iblis, yang dikenal mendominasi dan mendominasi, dipaksa untuk melarikan diri untuk hidup mereka? Saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang gemetar, sulit dipercaya. Bagaimana dengan klan Demon Huan? Dunia saat ini tidak sebanding dengan 30.000 tahun yang lalu. Sebelum keluarga kerajaan Daxia masih menguasai kota Jiuding, siapapun yang menentangnya harus menyentuhnya. Hidung abu-abu. Zheng Pu menghela nafas. Setelah pertempuran ini, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan kuno dan penjahat kuno, mereka harus menerima kenyataan. Hari ini tidak seperti dulu. Bahkan klan Huan dari klan iblis telah menabrak dinding dan menderita pukulan. Sejak saat itu, jika ada yang ingin mencoba panco dengan klan Daxia Huan, saya khawatir mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Gu Caning berbisik. Akar keluarga kerajaan Daxia dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Keluarga kerajaan Daxia pada waktu itu sendiri adalah salah satu dari 3 klan utama di benua Changqing, dan leluhurnya, Jiuding Yuhuang, adalah salah satu dari 9 kaisar Changqing. Dalam 30.000 tahun yang lalu, warisan keluarga Xia dan kekuatannya mungkin sedikit lebih rendah daripada klan Huan Iblis, tetapi di benua Changqing saat ini, klan Xia adalah penguasa yang memang layak. Ini disebut berlalunya waktu. 30.000 tahun-tahun yang gelap dan bergejolak, dunia telah berubah, dan dunia tidak lagi sama. Hari ini Kaisar Xia layak menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik paling berani di dunia. Pertempuran ini adalah pertarungan yang bagus. Wanita tua itu menghela nafas dengan emosi, saat hari pertemuan lantai Dharma semakin dekat. Sekarang kota Jiuding ini, arus bawah melonjak, pembangkit tenaga listrik berkumpul, dan tidak banyak penjahat dan jenius kuno di dunia ini. Jika saya tidak bisa menekan arogansi klan Demon Huan kali ini, saya khawatir banyak kekuatan dan orang tua akan mengabaikan dan membenci keagungan keluarga kerajaan Daxia. Malapetaka. Mendengar ini, Gu Caning hanya bisa mengangguk. Hancurkan gunung dan goyangkan harimau, tidak lebih dari itu. Wang Jiu tampak aneh. Semua itu membuatnya takjub. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin melihat, siapa yang berani menjadi liar di kota Jiuding. Jubah kain setengah baya itu nyaman, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa ketika Jiuding Zhenjizhen jatuh ke tangan Sui, itu akan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ketika dia berbicara, dia memandang Sui dan berkata dengan sungguh-sungguh, metode teman Tao mengubah korupsi menjadi sihir benar-benar membuka mata saya. Jika teman Tao lainnya meminta sesuatu, saya akan melakukannya, tidak akan ada alasan. Sui menggelengkan kepalanya sebentar, dan berkata, aku hanya tidak menyangka kalian akan merusak formasi pembunuhan seperti itu. Sebenarnya, dia memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lain sebelumnya, tetapi dihentikan oleh jubah kain setengah baya. Sui tidak menyesal dan tidak mau membicarakan hal ini. Bagaimanapun, dia hanya membantu, tidak masalah apakah dia membunuh pihak lain atau tidak. Itu dia, aku harus kembali dan istirahat yang baik dulu, jika ada sesuatu yang harus dilakukan, kembalilah lain hari. Saat berbicara, Sui berbalik dan melayang pergi. Penggunaan formasi terlarang raksasa seperti itu telah menghabiskan banyak kekuatannya sendiri. Di mana dia masih dalam mood untuk menginstruksikan jubah kain setengah baya bagaimana memperbaiki formasi batas kota Jiuding. Pria parubaya berjubah kain menyaksikan Sui menghilang, dan kemudian menatap Wang Jiu.
Pada saat ini, pria parubaya ini, yang tampak sehangat batu giok, memancarkan keagungan yang agung, seperti seorang raja dengan konstitusi surgawi, dan berkata, Lao Jiu, pergi beritahu klan iblis Huan, jika mereka mengikuti aturan kota Jiuding, aku bisa melepaskan masa lalu musuh sepanjang musim panas. Wang Jiu menerima perintah, ya. Pada hari itu, kota Jiuding benar-benar sensasional dan diledakkan oleh pertempuran ini. Jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan diskusi tentang Perang Dunia I hari ini. Rebus. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa bukan keluarga kerajaan Daxia yang benar-benar menggunakan Jiuding Zenji untuk mengalahkan klan Huan yang kuat. Bagi Suyi, ini hanya masalah membersihkan pakaian dan menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Jaraknya ratusan mil dari kota Jiuding. Di tepi sungai besar. Pemuda berambut ungu dan bermahkota emas memiliki ekspresi muram dan marah di wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, beraninya klan Xia-nya memperlakukan kita seperti ini, urusan hari ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Memikirkan formasi pembunuhan ketiga yang sudah rusak parah ini, itu masih bisa mengerahkan kekuatan yang menakutkan bahkan sekarang. Dalam liontin giok berwarna darah yang tergantung di leher pemuda berambut ungu dan bermahkota emas, suara dingin hantu berwarna darah keluar. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa arai batas kota Jiuding memang rusak parah, dan ditakdirkan untuk benar-benar hancur setelah beberapa kali digunakan. Kali ini kita mengalami jungkir balik besar. Balas dendam. Suara itu penuh dengan kebencian dan haus darah. Pada saat ini, ada suara udara pecah di kejauhan. Sosok Wang Jiu muncul begitu saja. Dia melirik pemuda berambut ungu dan bermahkota emas dan wanita berjubah Phoenix, dan berkata tanpa ekspresi, orang tua itu ada di sini, hanya untuk menyampaikan sikap keluarga kerajaan Daxiaku. Berbicara, dia mengulangi kata-kata jubah kain setengah baya. Tidak ada perubahan suasana hati dalam nada. Setelah mendengarkan, wanita berjubah Phoenix itu menatap cemas pada pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu, jangan-jangan dia tidak akan mampu menahan rangsangan seperti itu, dan akan benar-benar gila. Siapa yang pernah memikirkannya, melihat pemuda berambut ungu dan bermahkota emas menggosok pipinya, lalu meluruskan pakaiannya, membungkuk dengan hormat, dan berkata, saya juga meminta para senior untuk kembali dan melapor, hanya berbicara tentang Huan Shaoyou, keturunan klan Huan, ingat pelajarannya. Bahkan suaranya penuh hormat. Anda dapat melihat sikap rendah hati Huan Shaoyou, tetapi pupil Wang Jiu tiba-tiba membeku. Setelah hening sejenak, Wang Jiu berkata, orang tua itu akan mengembalikan pernyataan putranya apa adanya. Huan Shaoyou mengangkat kepalanya, wajahnya yang tampan menunjukkan sentuhan rasa terima kasih, dan berkata, jika Anda punya waktu untuk melakukan perjalanan, senior, saya pasti akan memperlakukan senior dengan baik jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Kata-katanya tulus dan tulus. Dengan itu, dia berbalik. Menyaksikan Wang Jiu menghilang, Huan Shaoyou tersenyum dan berkata, lihat, klan Xia jelas tidak berani menyinggung kita, kalau tidak mengapa mereka mengirim seseorang untuk membicarakannya. Omong kosong. Di posisinya. Bukannya hal-hal tidak berfungsi. Suara di liontin batu giok jarang diam. Melihat Huan Shaoyou melanjutkan, tubuh klan Huan kami memiliki, darah iblis yang mengalir di dalam tubuh, yang memberi kami jauh melampaui bakat biasa, kekuatan membunuh langit. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang gila di mata dunia ini bodoh, sembrono, dan bodoh-bodoh. Apa artinya menjadi benar-benar gila? Ini semua tentang melakukannya. Tapi selama aku bertahan, aku berjanji bahwa di masa depan, aku tidak hanya akan membiarkan mereka memanggil leluhurku berlutut, tetapi aku akan membunuh mereka begitu saja. Setelah mendengarkan, wanita berjubah Phoenix itu tercengang, seolah-olah dia telah berkenalan kembali dengan Huan Shaoyou di depannya. Cek, kamu sedikit pintar. Dalam liontin batu giok, suara acuh tak acuh menunjukkan sentuhan kelegaan. Kali ini, meskipun saya gagal dalam invasi paksa kota Jiuding, saya khawatir Anda akan tahu di dalam hati Anda bahwa dengan latar belakang klan Xia, itu ditakdirkan untuk tidak mungkin membiarkan kita memaksa jalan kita ke Gunung Tianmang. Bagus. Huan Shaoyou berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin mencobanya,
berapa lama kekuatan arai batas kota Jiuding dapat bertahan, dan akankah klan Huan kita memiliki kesempatan untuk mengambil alih sekarang? Kota Jiuding telah menduduki Gunung Tianmang, gua kelas 1 di dunia. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan, tapi sekarang sepertinya. Aku khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Terdengar penuh penyesalan. Bergabunglah dengan kota Jiuding dan kuasai Gunung Tianmang. Wanita berjubah Phoenix tiba-tiba menyadari bahwa ada pemikiran seperti itu di balik intrusi Huan Shaoyou ke kota Jiuding hari ini. Suara di liontin batu giok terdengar, berhenti bicara omong kosong, aku hanya bertanya apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Huan Shaoyou mengelus dagunya, matanya dalam, dan dia berkata, untuk pergi ke Sumi Xiandao, konferensi lantai Fa harus dihadiri. Pilih beberapa bawahan yang cakap dari para penyihir. Berbicara tentang ini, dia menunjukkan ketidakberdayaan dan berkata, tidak mungkin, dunia saat ini memang benar-benar berbeda dari 30.000 tahun yang lalu, bahkan pamanmu hampir terbunuh oleh larangan zaman kuno yang gelap. Hanya ada satu roh primordial yang tersisa, Huan kita. Klan akan mengembalikan kejayaan sebelumnya di masa depan, dan memenangkan dunia di dunia yang cerah, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa bawahan yang cukup? Huan Shaoyou ditampar kepalanya. Dari liontin batu giok, terdengar suara tawa dan omelan, meskipun saya hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, selama saya mengambil tubuh seorang biksu spiritual, saya masih dapat mengembalikan puncak Taoisme. Halaman King Yun. Sui bermeditasi dengan bersila. Ketika dia pergi untuk membunuh Zhou Fengzi di tepi danau Jinlin tadi malam, kultivasinya telah mencapai tingkat menengah dinasti Yuan. Selain itu, dia sekarang tidak kekurangan sumber daya budidaya. Meskipun fondasinya sendiri sangat kuat, kemajuan kultivasinya tidak lambat. Menurut kesimpulan Sui, menurut kemajuan ini, dalam 7 hari, itu sudah cukup untuk meningkatkan Taoisme sendiri ke alam Yuan Fu yang terlambat. Dalam analisis terakhir, di antara 3 ranah Yuan Dao, alam Yuan Fu hanyalah ranah transisi, dan Yuan Fu dibuka untuk mengakomodasi spesies Dao paling kuat yang diringkas oleh alam Inedia. Hanya dengan cara ini, benih Dao tertinggi, dapat memadatkan bintang-bintang kekuatan primordial di alam pengumpulan bintang. Sederhananya, ini adalah sebuah kontinum. Untuk pemolesan alam ini, intinya terletak pada pengumpulan fondasi jalan. Malam. Ada pengunjung. Yusuya, Jiang Li, dan Qiu Hengkong berkumpul. Yusuya membawa sebotol anggur tua yang disegel selama 100 tahun. Ketika dia melihat Sui, dia dengan hormat memperlakukan gurunya. Dia datang kali ini untuk meminta Sui alat pelatihan. Inilah yang dijanjikan Sui kemarin ketika dia berada di bengkel penyulingan gedung Baokui. Ketika Jiang Li datang ke sini, itu agak tidak terduga untuk Sui. Ini memiliki sepasang mata Phoenix yang indah dan temperamen yang mulia. Gadis cantik berbaju ungu jelas telah mengubah sikapnya saat menghadapi Sui. Tidak pendiam dan sombong seperti sebelumnya, tetapi sedikit lebih cemburu dan hormat. Adapun musim gugur. Penggarap pedang tak tertandingi yang pernah terkenal di dinasti Wei besar ini, meskipun ia berusaha keras untuk menjadi seperti sebelumnya, menganggap Sui sebagai teman lama dalam ilmu pedang. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu Sui, dia jauh lebih pendiam. Ketika malam tiba, ketiganya berpamitan dan pergi. Yusuya sangat senang dan mendapat banyak manfaat dari meminta Sui untuk seni pemurnian. Jiang Li juga merasa lega. Dia datang menemui Sui karena dia khawatir karena Zhou Fengzi dan Zhou Ziqian, Sui akan menganggap keluarga Jiang mereka sebagai musuh. Tetapi setelah berbicara, dia menyadari bahwa Sui sama sekali tidak memperhatikan hal-hal ini. Hanya Qiu Hengkong yang merasa sedikit kecewa. Meskipun Sui masih menganggapnya sebagai teman, tidak ada ketidakpedulian. Tapi Qiu Hengkong tahu bahwa jarak antara dia dan Sui terlalu besar, dan sudah ditakdirkan untuk tidak membicarakan generasi yang sama seperti sebelumnya. Malam itu seperti tinta, dan bulan yang cerah ada di langit. Sui jarang bebas, jadi dia menginstruksikan Yuan Heng untuk makan hotpot malam ini untuk bersantai. Pikirkan tentang itu, Sui sendiri merasa terlalu sibuk baru-baru ini. Baru 4 hari sejak memasuki kota Jiuding, dan banyak hal telah terjadi.
Dalam 3 malam pertama, aku menyelamatkan Yue Xichan di Huan Xixia, membunuh Huo Tiandu di Danau Suyun, dan membunuh Zhou Fengzi di Danau Jinlin. Setelah akhirnya memiliki waktu luang malam ini, Su Yi secara alami ingin bersantai. Di halaman, semua jenis sabu-sabu dan irisan daging sudah siap, panci sup di atas api juga menggelegak, dan sup merah panas dan cerah memancarkan aroma yang kuat dan menarik. Su Yi, Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing duduk mengelilingi perapian. Langit malam di atas kepala Anda jauh, cahaya bulan seperti air, gambar yang tenang dan indah. Tapi sebelum Su Yi bisa menggerakkan sumpitnya, ada ketukan di pintu dari kejauhan. Su Yi sedikit mengernyit dan menginstruksikan Yuan Heng, tidak peduli siapa yang datang, kamu akan ditolak. Yuan Heng mengangguk dan bergegas pergi. Su Yi mengambil sepasang sumpit dan melemparkan ikan putih kristal ke dalam panci panas ketika Yuan Heng kembali dan memberikan surat tertutup. Tuan, orang yang mengirim surat itu hanyalah karakter kecil yang disewa untuk menjalankan tugas. Adapun dari siapa surat ini berasal, tidak jelas siapa yang mengirimnya. Yuan Heng berbisik. Su Yi mendengus, meletakkan sumpitnya, dan membuka kop surat. Ketika dia membaca konten di kop surat, dia sedikit mengernyit, dan sepasang mata yang dalam menunjukkan sedikit kedinginan. Kamu makan dulu, aku akan pergi jalan-jalan. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan berjalan menuju halaman kecil King Yun. Yuan Heng, Yue Xichan, dan Bai Wenxing semuanya mengubah ekspresi mereka, menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan, bisakah Anda membantu saya? Yuan Heng mau tidak mau bertanya. Jangan keluar malam ini, jika terjadi sesuatu. Yuan Heng, jangan lupakan jimat rahasia yang kuberikan padamu. Su Yi tidak melihat ke belakang, suaranya masih berdering, dan sosoknya telah menghilang. Api merah menyala mencerminkan ekspresi Yuan Heng, Yue Xichan, dan Bai Wenxing. Apa yang terjadi? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.